Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozin Rozaina, selaku MC pada acara JS Talk 6 kali ini. Dan ada rekan saya, Saudara Agung Setio Bintoro, selaku moderator pada acara malam kali ini. Oke, untuk teman-teman nanti yang akan bertanya, silakan ketik nama, asal, dan pertanyaan di kolom chat. Dan jangan lupa juga, teman-teman yang akan dapat sertifikat, yaitu yang mengisi link daftar hadir di sesi acara akhir. Oke, baik, saya serahkan ke moderator, Saudara Agung Setio Bintoro, dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Rozin. Halo semuanya, selamat malam. Annyeonghaseyo ya Robun. Oke, berjumpa kembali dalam JS Talk yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Jong Situbondo. Perkenalkan, saya Agung Setio Bintoro, mahasiswa Teknik Transportasi Laut ITS tahun 2017 dan juga sebagai Dewan Presidium Jong Situbondo selaku moderator dalam sesi JS Talk yang ke-6. Dengan topik A to Z Preparation to Study Abroad, Korean Government Scholarship. Dalam JS Talk kali ini, kita menghadirkan narasumber yaitu Kak Anita Damayanti, Awardee KBS Scholarship 2020. Halo Kak Anita. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Oke. Sekarang lagi di Korea atau di Indonesia Kak? Lagi di Korea. Oke. Sebagai informasi tambahan, Kak Anita merupakan student of Heart Economics and Policy, alumni dari Universitas Indonesia, Faculty of Public Health, dan tahun 2019 sampai 2021, Graduate School of Public Health, Seoul National University. Oke. Kak Anita nih, teman-teman di sini udah penasaran nih, bagaimana caranya kuliah di Korea, penasaran kuliah di Korea itu seperti apa kayak di drama-drama Korea tuh, yang misalnya happy-happy, terus apa bisa kuliah sambil lihat konser nih. Oke. Sebelum mulai, nanti teman-teman bisa meng-on-kan kamera biar kita tahu nih seberapa interaktifnya para peserta. Oke. Kepada Kak Anita, waktu dan tempat saya persilakan. Thank you, terima kasih banyak Agung Setio Bintoro sebagai MC. Yeah. Boleh share screen ya, soalnya aku ada PDF atau panitia. Boleh, ya? Kak. Bentar. Oke, kelihatan nggak semuanya? Oke. Sudah Kak, udah kelihatan. Kelihatan ya. Oke, aku mulai dulu. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih jawabannya. Soalnya kalau misalnya lagi Zoom sendirian kayak gini, kan beda ya kalau lagi seminar gitu ada yang jawab, jadi kedengeran gitu, nggak kosong-kosong banget. Jadi kalau bisa MC-nya lah minimal jawab ya. Oke deh, kalau gitu aku mulai dulu. Perkenalkan, nama aku Anita Damayanti Putri. Sebetulnya awardee KGS PSNU tahun 2018. Jadi aku keterima beasiswanya tahun 2018, kemudian sekolah bahasa selama 1 tahun, 2019 baru aku mulai sekolah di SMU. Nah, nanti gimana prosesnya bisa sampai ke Korea dan dapat beasiswa, aku jelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya aku mau kasih tahu, karena beberapa juga aku sering interaktif gitu di sosial media, dan banyak pertanyaan kayak, Kak, aku tuh hobinya tuh rebahan. Aku tuh susah gitu. Kalau misalnya disuruh mengerjakan sesuatu, atau kayak organisasi gitu, kayaknya capek gitu, Kak. Tapi aku tuh pengen sekolah di luar negeri. Kira-kira bisa nggak? Selalu jawaban aku adalah, what is not started today is never finished tomorrow. Jadi intinya adalah, kalau misalnya kalian hobi rebahan dan nggak akan melakukan sesuatu dalam waktu tertentu, ya kalian nggak akan bisa mendapatkan apapun gitu. Jadi poin pertama sebelum kalian mau sekolah kayak, atau kalian mau cari kerja kayak, kalian mau jadi viral atau kalian mau jadi selebgram dan lain sebagainya, semua orang punya mimpi dong, semua orang punya sesuatu yang ingin diraih. Tapi yang penting itu harus dimulai, bukan cuma ada dalam angan-angan.
Nah, sebelum lebih lanjut lagi, aku mau ceritakan dulu, emang kadang-kadang suka self-center ya, tapi kan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, aku sekolahnya dulu SMP-nya di SMP 1 Situbondo. Di sini banyak ya lulusan SMP 1 Situbondo. Saya bangkotan banget, senior banget. Kemudian SMA-nya di Malang, SMA 10 Malang, Sampurna Academy. Terus setelah itu lulus, kebetulan sekolah S1-nya di UI, ambil FKM, terus S2-nya kebetulan di sini. Jurusannya agak sedikit berbeda dengan S1, tapi masih ada hubungannya. Kita doakan saja ya, mohon doanya teman-teman S3-nya kira-kira di mana ya? Atau di Mars, atau di luar planet. Amin. Amin. Kemudian kalian bisa chat aku di DM, di Instagram, atau di YouTube aku juga. Kebetulan aku sharing-sharing berbagai video tentang KGSP, sampai ke detail-detailnya. Jadi kayak ada guidelines dari KGSP, cukup panjang, dan kebetulan di video waktu itu aku bahas 1 poin sampai selesai. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin setelah seminar ini masih nggak ada bayangan, bisa kalian cek di situ. Nah, menu kita hari ini adalah kita akan bincang-bincang tentang bedanya beasiswa KGSP dengan beasiswa lainnya. Mungkin LPDP, atau beasiswa kampus, atau mungkin beasiswa dari profesor. Kemudian, tapi di sini aku lebih menekankan di LPDP ya, karena kan format dan seleksinya mirip-mirip. Kemudian yang kedua, aku akan bahas juga tentang jalur seleksinya, serta persyaratannya, hingga persiapan sampai ke tips and trick. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah kalian ada pertanyaan, seperti yang tadi arahan MC dan moderator, kalau kalian bisa chat dulu, sebutkan nama dan lain sebagainya, biar kita gampang nanti panggilnya masa si A si B, kan nggak enak. Nah, apa itu beasiswa KGSP? Jadi beasiswa KGSP itu Korean Government Scholarship Program. Jadi beasiswanya dari pemerintah Korea. Untuk siapa? Untuk mahasiswa internasional dimanapun. Jadi ada sekitar 120 negara yang dibiayai oleh pemerintah Korea. Jadi seleksinya ini skala besar, dan ada untuk S1, S2, dan S3. Prosesnya, alurnya mirip-mirip untuk semua jenjang, cuma ada 2 jalur. Jalur universitas dengan jalur kedutaan Korea di Indonesia atau di negara masing-masing. Nah, bagaimana perbedaan antara jalur universitas dan jalur kedutaan ini? Pertama, setelah kalian baca udah jelas ya, yang satunya universitas berarti kirimnya langsung ke universitas. Kalau yang kedua, kalau lewat jalur kedutaan, kirimnya ke kedutaan Korea yang ada di Jakarta. Cuma bedanya di dokumen aja. Prosesnya agak mirip-mirip lah. Nah, bedanya dengan beasiswa LPDP, pertama, beasiswa LPDP ini beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi sudah pasti pemberi beasiswanya itu berbeda. Kemudian, beasiswa LPDP itu proses seleksinya semuanya dihandle oleh pemerintah Indonesia. Dari seleksi online, dokumen, kemudian kalian dipanggil untuk wawancara, FGD, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya LPDP kan kalian harus cari sekolah sendiri ya. Yeah. Harus dapat LOE dulu, harus daftar sekolahnya, kemudian kalian daftar beasiswanya, atau daftar beasiswanya dulu, baru dapat sekolahnya, dan dua-duanya kalian harus lakukan. Sementara kalau untuk KGSP, kalian bisa cukup daftar beasiswanya aja. Jadi kalau misalnya jalur universitas, saya dulu juga hafalnya. Jadi daftar KGSP untuk ke SNU. Dokumennya dikirim ke SNU langsung, tapi bukan untuk daftar sekolah, langsung daftar beasiswa. Jadi proses seleksinya mereka akan seleksi, kalau misalnya saya layak menurut SNU, tandanya saya udah diterima sama SNU. Tinggal menunggu beasiswanya gimana. Kalau misalnya saya layak dapat beasiswa, maka saya akan lolos ke tahap medical check up dan langsung diterima. Kalau LPDP kan ada beberapa tahap ya. Setelah dokumen, kemudian wawancara, kemudian FGD, kemudian kalau misalnya ada LOE-nya baru akan berangkat. Perbedaan yang kedua, di KGSP kita punya sekolah bahasa Korea. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu bahasa Korea sama sekali, nggak masalah. Kalian bisa langsung daftar, karena nanti pada saat proses seleksi administrasi akan ditanyakan, punya sertifikat bahasa Korea nggak? Bisa bahasa Korea nggak? Kalau enggak, kalian akan langsung dikirim ke sekolah bahasa Korea. Nah, di sekolah bahasa Korea, apakah dapat beasiswa? Jawabannya tidak. Jadi nominalnya akan tetap sama seperti kalian sekolah S2 atau S3 atau mungkin S1. Jadi nggak ada perbedaan di bidang allowance fee. Akan tetap dapat dengan nominal yang sama. Bedanya, kalau kalian
belajar S2 kan mata kuliahnya mata kuliah yang kalian pengen ya. Kalau sekolah bahasa, ya udah kayak anak SMA gitu, datang setiap pagi sampai siang, duduk, bahasanya sekolah bahasa, terus dari Senin sampai Jumat. Kalau misalnya sekolah, kan kalian bisa pilih harinya. Dan tentunya bedanya dengan orang LPDP, kadang-kadang orang KGSP itu bahasa Koreanya jauh lebih baik. Jadi kita bisa lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang Korea karena kita punya sertifikat dari sekolah bahasa. Kemudian dari allowance fee. Bedanya dengan LPDP, jumlah nominalnya sama. Kalau LPDP bahasa konversi rupiahnya sekitar 10 sampai 13 juta per bulan. Kalau di Korea juga seperti itu, kita dapatnya sekitar 10 sampai 13 juta, tapi kita dapatnya per bulan. Kalau LPDP dapatnya per 3 bulan. Jadi kalau misalnya untuk allowance fee kira-kira lebih banyak mana dapatnya, nggak ada beda, sama aja. Cuma bedanya kalian dapat uangnya 3 bulan di awal, kalau kita per bulan selalu dapat kayak dari orang tua gitu, uang saku. Nah, perbedaan terakhir adalah pengabdian. Jadi kalau di KGSP kita nggak butuh pengabdian. Mau pulang silahkan, mau kerja di Korea silahkan, mau S3 pakai beasiswa KGSP lagi silahkan. Jadi nggak ada persyaratan apapun. Tapi kalau kalian pulang ke negara masing-masing, kalian akan dibayarin tiket pesawat dan dapat ekstra 100.000 won. Itu setara 1.300.000 rupiah. Kalau misalnya nggak mau pulang ya nggak masalah, karena uang airfare-nya juga nggak bisa diuangkan kan. Jadi ya udah, mending cari potensi-potensi lain gitu yang ada di sini. Untuk benefit dari beasiswa KGSP ini, sama kayak beasiswa yang lainnya, yang full scholarship, jadi tuition fee-nya free, nggak usah bayar sekolah, itu 2 juta won, 3 juta won, 5 juta won, nggak usah mikirin karena semuanya gratis. Dan nggak pernah ditarik sama di sini. Airfare ini tiket dari Indonesia Indonesia, Korea, Indonesia. Kemudian yang language school tadi aku udah jelasin di sebelumnya, kemudian bulanannya kita dapat 1 juta won atau 1.100.000 won. Kalau mereka yang punya kemampuan bahasa Korea, topik level 5 dan 6, kalian bisa dapat ekstra 100.000 won per bulannya. Nah, topik itu adalah sertifikasi bahasa Korea, ada 6 level. Ibaratnya kalau kalian advance, topik 5-6, kalian dapat tambahan lagi dari KGSP per bulan. Tadi sempat aku singgung juga kan ya, ada jalur seleksi, 2 jalur seleksi. Jalur universitas dan juga jalur kedutaan. Kalau untuk jalur universitas, kalian cuma punya 1 kesempatan. Cuma boleh pilih 1 kampus aja. Jadi betul-betul gambling, antara iya atau enggak, antara keterima atau ditolak. Tapi ada yang bilang juga, jalur universitas itu lebih gampang daripada jalur kedutaan. Karena kalau jalur universitas kan seperti kalian tahu ya, kalian kirimnya ke universitas langsung. Belum tentu orang lain punya keinginan yang sama, pengen sekolah di jurusan itu. Bisa jadi, begitu kalian daftar di jurusan tersebut, ternyata pada tahun yang sama, nggak banyak foreigner yang mau daftar. Bisa jadi kalian punya kuota yang cukup gitu. Jadi begitu selesai seleksi kampus, dinyatakan lolos, terus dari NIID, pemberi beasiswa KGSP, menyatakan kalian lolos, udah tinggal berangkat aja di tahun yang sama. Kalau untuk yang kedutaan, kalian punya 3 pilihan. Dan itu nggak ada batasan, mau itu kampus yang negeri atau swasta, mau itu kampus yang ada di Seoul atau yang ada di luar Seoul, itu terserah kalian. Yang penting, kalian punya justifikasi kenapa kalian mau sekolah di situ. Perbedaannya apa? Kalau kalian daftar yang jalur kedutaan, tadi aku juga udah bilang, dikirim dokumennya ke kedutaan Korea aja, dan kalian boleh pilih 3 kampus, dan di sana kalian ada tambahan proses seleksi, yaitu wawancara. Kenapa? Karena kedutaan itu punya hak prerogatif. Dia punya hak untuk memilih kira-kira siapa yang akan mewakili negara tersebut, siapa yang akan mewakili negara Indonesia. Jadi saingan kalian pada saat jalur kedutaan adalah orang-orang Indonesia. Kalau jalur universitas saingannya adalah orang-orang luar negeri. Nah, nanti kalau misalnya kalian memutuskan salah satu dari kalian mungkin atau salah banyak yang mau sekolah
KGSP, ambil KGSP beasiswanya, kalian bisa pilih 3 kampus ini, terus nanti pas waktu seleksi lawannya adalah orang-orang Indonesia. Kalau kalian bisa memberikan impresi yang baik pada saat wawancara, biasanya pengalaman dari teman-teman awardee yang lainnya dari perusahaan, kalian sudah bisa diklasifikasikan lolos untuk beasiswa KGSP. Tapi nanti tinggal menunggu bagaimana wawancara kalian sama 3 kampus ini. Nah, tadi udah banyak juga ya dibahas tentang perbedaan jalur KGSP yang universitas dan juga jalur kedutaan. Pertama, perbedaannya di dokumen. Nanti aku tunjukkan juga dokumen apa yang harus disiapkan. Nah, dokumen itu kalau kalian jalur universitas dikirimkan langsung via pos ke kantor international office kampusnya. Jadi, kalian nggak perlu datang langsung, meskipun kalian datang langsung pun nggak akan diterima. Jadi, mereka akan menerima via pos aja, atau DHL juga bisa, dan itu cap posnya sebelum deadline. Karena kalian tahu juga ya, kalau misalnya kirim barang dari Indonesia ke luar negeri kan lebih dari seminggu. Jadi, kalian estimasi aja sebelum 1 minggu atau 2 minggu bisa dikirimkan, dan nanti kalian nggak bisa cek masalahnya, barang itu udah nyampe atau belum. Jadi, begitu kalian kirim, ya udah percaya aja, terus nanti ceknya mungkin dari via pos Indonesia apakah barangnya udah nyampe di Korea atau belum. Karena nanti dari international office pun nggak akan kasih notifikasi barangnya udah nyampe atau belum, suratnya itu hilang atau kurang. Nanti kalian biasanya dikirimin email. Dokumen ini belum ya, dokumen itu belum ya, bisa dikirim lagi, ditunggu 1 minggu, gitu biasanya. Kemudian, dokumen yang kedua, yang berbeda dengan jalur kedutaan. Jadi dokumen-dokumen itu wajib pertama translate bahasa Inggris. Kalau misalnya udah 2 bahasa, misalnya ijazahnya atau kakak, karena kan akte sekarang kan udah ada yang 2 bahasa ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang bahasa Inggris, tinggal dinotaris aja dan dilegalisasi apostille. Apa itu apostille? Jadi semua dokumennya itu dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Habis itu nanti sama mereka dicap, dibawa ke Kementerian Luar Negeri, setelah itu dicap, dibawa ke kedutaan, nanti dicap. Itu adalah proses apostille. Ribetnya di situ dibandingkan dengan jalur kedutaan. Karena kalau jalur kedutaan, kalian nggak perlu proses apostille ini. Kenapa? Karena kan tadi aku juga udah jelaskan, apostille prosesnya dari Kemenkumham, Kemenlu, dan berakhir di kedutaan. Kalau kalian seleksi jalur kedutaan, dokumennya kan masuk ke kedutaan, jadi mereka akan langsung cap sendiri. Nah, untuk prosesnya, jalur universitas itu pertama seleksi dokumen. Jadi kalian kirim dokumennya, nanti akan ada notifikasi lolos tahap 1, dan kalian akan diberikan notifikasi kalau kalian lolos tahap 2 untuk medical check-up. Jadi cuma ada 2 tahapan, seleksi administrasi dan medical check-up. Biasanya kalau udah lolos sampai medical check-up, tandanya kalian udah hampir 85% lah diterima. Kecuali punya penyakit-penyakit yang harus follow up dokter gitu. Kalau jalur kedutaan sendiri, bedanya kalian nggak perlu via pos ke kampusnya, jadi cukup ke kedutaan Korea di Indonesia, kemudian dokumennya cukup dinotaris aja, dan harus dikopi lebih banyak daripada jalur universitas. Kenapa? Karena kan tadi aku sebutkan kalau jalur kedutaan boleh pilih 3 kampus. Jadi dokumen itu dikopi 4 kali. Begitu juga untuk recommendation letter. Disegel, kemudian dokumen-dokumen yang lain juga dimasukkan ke amplop yang berbeda, disegel, kemudian dikirimkan jadi satu ke kedutaan Korea di Jakarta. Dua-duanya sama ya, nggak boleh diantarkan langsung. Kalau tahapannya lebih panjang untuk jalur kedutaan, setelah seleksi dokumen, kalian ada wawancara kedutaan. Kemudian ada seleksi kampus, kemudian medical check-up. Ini kebaliknya aku nulisnya, maaf ya. Jadi seleksi kampus itu beda-beda, karena tiap kampus dia punya mekanisme yang beda. Bisa jadi kalian wawancaranya via Skype. Bisa jadi kalian nggak diwawancara. Bisa jadi wawancaranya adalah wawancara tentang pengetahuan kalian tentang jurusan. Jadi kayak kuis gitu loh. Misalnya kalian jurusan teknik, tentang kalkulus, dan lain sebagainya. Tapi kasus itu nggak banyak.
Karena rata-rata wawancara dari seleksi kampus itu hampir sama dengan wawancara kedutaan. Kayak misalnya, kenapa kamu sekolah di Korea, kenapa kamu ambil jurusan itu, kenapa Korea, kenapa bukan negara lain, terus apakah kamu bisa bahasa Korea, gimana caranya kamu menanggapi budaya-budaya Korea yang bukan ramah muslim, semacam itu. Nah, persyaratannya apa? Pertama, usia. Untuk yang mau daftar S1, kalian usianya maksimal 25 tahun pada tanggal Maret. Jadi pada saat mereka tutup, deadline-nya itu biasanya Maret, itu usianya harus maksimal sekian. Dan untuk S2, S3 maksimal sekian. Kalau misalnya PNS atau akademisi, 45 tahun biasanya. Kemudian udah pasti harus warga negara Indonesia, karena nanti akan ada pembuktian dokumen KTP atau paspor. Jadi itu untuk dokumen pembuktian kalau kalian punya satu warga negara. Jadi bukan warga Indonesia dan warga Korea, atau warga Korea yang sekolah di Indonesia. Kemudian kalau IPK S1 itu berdasarkan nilai rapot, kalian harus di atas 80% rata-rata kelas. Kalau untuk yang S2, dari standar IPK 4, kalian punya IPK minimal lebih dari 2,64. Dan untuk kelulusan maksimal 31 Agustus di tahun tersebut kalian udah harus lulus. Jadi kalau misalnya kalian ternyata udah lulus tapi belum dapat ijazah, itu ijazahnya boleh disusulkan atau dibawa pada saat setelah lulus nanti. Nah, untuk ini kasus yang tadi lulus tapi belum dapat ijazah, kalian tetap harus melampirkan surat keterangan lulus meskipun nggak ada ijazahnya. Nah, kalau nanti kalian lihat lagi di guidelines yang akan aku tunjukkan setelah ini slide-nya, untuk bahasa itu optional, teman-teman. Jadi nggak perlu disampaikan atau dikirimkan, nggak perlu dicantumkan. Kalau misalnya ada, boleh dicantumkan. Kalau nggak ada, nggak masalah. Sertifikat apa yang diterima? 2 ini sertifikat bahasa Inggris, TOEFL IBT, dan IELTS. Di sini aku tulis no ITP, karena ITP benar-benar nggak boleh dicantumkan. Karena tidak dihargai, istilahnya kayak nggak dinilai gitu sama mereka. Kalau misalnya kalian cantumkan pun, mereka nggak akan terima itu sebagai sertifikat bahasa Inggris. Kemudian untuk sertifikat bahasa Korea namanya TOPIK. Nah, TOPIK ini ada 6 level. Kalau misalnya kalian punya TOPIK level 5, kalian bisa langsung sekolah S2 tanpa harus ada sekolah bahasa Korea. Karena kalian sudah dianggap mampu untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kalau misalnya kalian mau ambil jalur universitas, kalian harus cek website kampusnya masing-masing. Karena ada kampus yang minta rata-rata IELTS 5,5, atau kampus-kampus kayak SKY, kalau kalian nonton drama Sky Castle ya, Seoul National University, Korea University, sama Yonsei University, dia mintanya rata-rata 6,5. Ini dokumen yang dari tadi aku ceritakan. Aku zoom dikit ya. Pertama adalah application form. Jadi application ini kalian bisa download di websitenya studyinkorea.go.kr. Di situ ada application formnya. Dari tahun ke tahun insya Allah sama. Tapi kalau misalnya takut ada perbedaan, kalian bisa download tahun sebelumnya. Jadi kayak untuk tahun 2000 atau tahun 2019 juga nggak masalah. Kemudian di dalam application form itu, di form 1, dia cuma tentang data diri. Jadi kayak foto, terus kalian IPK-nya berapa, terus recent academic studies-nya, misalnya SMA-nya di mana, S1-nya di mana, udah gitu-gitu aja. Semuanya based on dokumen aja sih, kalau yang application form ini. Kemudian yang kedua, personal statement. Ini tuh tentang motivation letter. Kenapa kalian mau sekolah di Korea? Kenapa mau ambil jurusan tersebut? Apa motivasi kalian? Jadi kan personal statement itu keterangan pribadi tentang motivasi kalian. Jadi cuma tentang itu aja sih. Terus yang ketiga, statement of purpose ini kayak study plan. Jadi plan studi kalian. Bedanya dengan motivation apa, Kak? Kalau motivation itu tentang diri kalian. Misalnya, saya tuh suka karena saya suka nonton Korea. Karena saya juga bisa bahasa Korea, dan saya ambil jurusan S1-nya bahasa Korea. Makanya saya ingin sekolah di Korea. Nah, kalau statement of purpose, saya mau sekolah di Korea jurusan Korean Literature di SMU, dan di setiap semesternya saya akan ambil mata kuliah ini, dan saya akan riset tentang ini dan ini. Jadi itu bedanya ya.
Jadi betul-betul tentang belajarnya gimana, statement of purpose. Dan yang ketiga, research proposal ini biasanya untuk S3 aja. Di sini kan ada tulisannya ya. Di sini kenapa doctoral enggak? Karena research proposal ini biasanya kalian udah harus engage dengan profesornya. Jadi kayak kalian udah harus ada kerjasama. Jadi profesornya udah jelas memberikan izin kalian melakukan riset tersebut. Karena banyak kasus di mana kalian udah studi, kalian punya ide tentang A, begitu diskusi dengan profesor, kayaknya ide A terlalu susah atau konvensional. Apalagi sekarang kan kasusnya COVID-19 ya, lagi di mana-mana. Banyak profesor yang punya interest dan punya keinginan untuk menulis COVID-19 lebih banyak. Nah, bisa jadi proposal kalian diganti 100%. Jadi kalau misalnya memang belum ada perjanjian dari profesornya dan pendanaannya belum ada, sebaiknya nggak usah diisi aja. Selanjutnya adalah letter of recommendation. Ini tuh harus dari akademisi. Jadi kalian minta untuk 2 orang, satu boleh dari dosen pembimbing kalian S1 untuk skripsi, boleh dari dosen favorit kalian, tapi biasanya yang diminta itu dari dosen pembimbing. Kenapa, Kak, dosen pembimbing? Karena selama bimbingan itu ada interaksi intim, jadi kayak beliau bisa menilai kalian secara personality, bagaimana kalian kerja sebagai akademisi, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa menilai ketika nanti kita sudah S2 atau S3, atau mungkin kalau untuk S1, kalian bisa minta ke guru BK, bisa menilai orang ini seperti apa sih, gitu. Apakah dia bisa menyelesaikan studinya di Korea. Nah, ini kalau misalnya ada, silahkan, kalau nggak ada, nggak usah. Ini dulu aku juga nggak melampirkan. Bener-bener aku tuh cuma melampirkan required doang. Sisanya tuh enggak. Ada sih yang option gitu nih, optional aku juga sampai masukin waktu itu. Tadi kita nyampe mana? Oh iya, terus application agreement. Ini tuh benar-benar cuman tinggal dicentang-centang aja. Kayak intinya, saya berjanji ketika saya nanti sudah diterima, ini typo ya, harusnya GKS. Tapi ini dari dokumen mereka sih, jadi aku nggak berani ganti. Ketika aku diterima beasiswa GKS, aku akan patuh dengan peraturan-peraturan GKS, aku nggak akan melanggar peraturannya, dan lain sebagainya. Itu cuma tinggal ditandatanganin aja. Terus yang personal medical assessment, kalian nggak perlu tes kesehatan. Ini cuma tinggal diri kalian sendiri, apakah kalian punya alergi, apakah punya penyakit menular, apakah kalian punya pantangan makanan, dan lain sebagainya, udah di situ. Jadi cuman centang sama keterangan aja. Nah, ini hilang kan ya depannya. Jadi depannya itu Certificate of Bachelor Degrees. Atau, apa sih bahasa Indonesianya ya? Ijazah, ya. Ijazah. Nah, ini ijazahnya wajib. Kalau misalnya masih bahasa Indonesia, di bahasa Inggrisin, ditranslatein, terus baru dinotaris. Kemudian transkrip nilai. Ini juga kalau masih bahasa Indonesia, ditranslatein, dinotarisin. Terus kalau kalian mau daftar S1, S2, ini nggak perlu ya, karena ini master degree. Ini juga nggak penting. Sampai ke proof of citizenship, untuk membuktikan kalian benar-benar warga negara Indonesia. Misalnya pakai apa, Kak? KTP. Kalau ada paspor, boleh, silahkan. Karena di sini juga, nih, paspor kopi juga nanti diminta waktu second round. Kemudian, proof orang tua. Jadi kayak untuk membuktikan orang tua kalian itu orang Indonesia atau bukan. Biasanya pakai KK atau KTP orang tua. Kemudian kalau punya sertifikat TOEFL, kemampuan bahasa Korea bisa dipakai. Ini yang tadi aku bilang, TOEFL sama IELTS. Terus kalau kalian pernah nulis jurnal, nulis paper, menang lomba yang bergengsi, misalnya lomba riset internasional, kalian bisa pakai di sini. Awards, kalian boleh masukkan. Misalnya KTI, karya tulis ilmiah ya, atau English debate, atau apa itu yang bikin kalian bangga, levelnya nasional, itu kalian bisa cantumkan. Kemudian, itu aja. Disegel, dikirimkan ke antara kedutaan atau dikirimkan ke kampusnya. Nanti setelah ada notification, kalian cuma tinggal medical examination sama kalau lolos kirimin tiket pesawat dan berangkatlah kalian ke Korea bertemu dengan Anita Damiani. Minimize. Oke. Apa yang perlu dipersiapkan? Pertama dokumen, kedua bahasa. Menurut aku sih itu ya. Karena kalau dokumen
Kayak misalnya transkrip nilai, ijazah IPK, kakak, dan lain sebagainya itu, ijazah dalam IPK ya, itu benar-benar takes time untuk proses beasiswa ini. Karena kalian, tadi aku juga udah ceritakan, harus translate dulu yang misalnya masih bahasa Indonesia, dokumennya, habis ditranslate, dibawa ke notaris, itu juga takes time karena mereka harus cap, kemudian kalian harus apostille kalau kalian mau lewat jalur kedutaan dan lain sebagainya, itu super ribet. Jadi betul-betul dokumennya sampai sebelum pembukaan beasiswa sebaiknya udah ada. Begitu beasiswanya dibuka, kalian mulai translate atau mulai notariskan. Jadi begitu semuanya selesai, kalian nggak buru-buru dan nggak kekejar gitu loh. Karena deadline-nya itu biasanya cuma 2 bulan aja. Yang kedua adalah bahasa. Ini tuh yang sering aku tekankan sih di beberapa kesempatan kalau ngisi acara, karena bahasa itu nggak bisa instan kayak Indomie. Jadi misalnya bahasa Inggris, ini tuh bahasa yang wajib banget dipakai untuk seluruh proses. Dari proses daftar, karena kalian harus nulis personal statement, study plan, pakai bahasa Inggris. Kalau kalian udah jago bahasa Korea, boleh pakai bahasa Korea. Begitu setelah lulus, nanti akan ada wawancara. Kalau misalnya ada wawancara, pakainya lagi-lagi bahasa Inggris. Begitu kalian ngurus dokumen, nanti kan dikirimin dokumen untuk visa dan lain sebagainya, kalian komunikasinya email-emailan pakai apa? Bahasa Inggris. Habis itu kalian terbang pakai apa? Komunikasinya misalnya sesimpel di pesawat ditawarin mau makan apa. Kalian nggak bisa jawab pakai bahasa Indonesia dong, jadi harus pakai bahasa Inggris. Kemudian nyampe komunikasi dengan teman, komunikasi dengan profesor, semuanya harus pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya merasa masih kurang bahasa Inggrisnya atau kalian udah jago bahasa Koreanya, ditambah lagi kemampuannya. Karena cuman antara 2 bahasa ini kalian bisa komunikasi. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya kita orang Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia? Kan frustasi gitu ya, nggak bisa komunikasi, nggak bisa menyampaikan pendapat. Kemudian untuk study plan, motivation letter itu juga masuk ke bahasa. Kenapa Kak? Bukannya dokumen. Karena ini tuh cuma tempat dan dokumen yang bikin kalian appealing, kayak kalian itu kelihatan bagus, kelihatan personality-nya seperti apa, kalian bisa menggambarkan diri kalian cuma dari 2 dokumen ini. Mereka bayangkan orang Korea yang nggak pernah ketemu kalian. Benar-benar orang yang nggak tahu kalian sama sekali. Mau kalian itu laki-laki perempuan, kalau nggak lihat foto dan keterangan proof citizenship, mereka nggak akan tahu dong. Jadi mereka bisa melihat kalian seperti apa dari 2 dokumen ini. Misalnya kalian tuh pinter sebenarnya, IPK-nya bagus, kalian bisa komunikasi, anak organisasi, kalian punya banyak awards, ternyata study plan-nya itu plain banget, motivation letter-nya juga plain. Akan ada kemungkinan kalian ditolak, karena kalian nggak bisa meyakinkan mereka kalau kalian itu mampu dan bisa. Gitu. Jadi, karena study plan dan motivation letter itu formatnya mirip, dari tahun ke tahun, jadi kalian bisa mulai cek-cek di Google gimana sih bentuknya study plan dan motivation letter. Kak, nggak ada ide mau nulis apa? Wajar, karena setiap orang itu nggak akan ada ide mau nulis apa pada awalnya. Jadi baca-baca dulu di Google seperti apa. Banyak orang juga yang udah bahas tentang menulis motivation letter, study plan. Kemudian kalian pelajari lagi jurusannya. Kalau misalnya jurusannya itu betul-betul jurusan yang kalian ingin study, kalian ingin pelajari lebih lanjut, pasti ada banyak ketertarikan yang muncul di otak kalian. Jadi kalian mulai diolah, terus dikonekkan, dihubungkan dengan bagaimana kalian menceritakan diri kalian, bagaimana kalian istilahnya branding. Biar mereka mau beli barang kalian. Terus bahasa itu juga tadi aku udah cerita adalah proses satu-satunya yang membantu untuk proses belajar mengajar. Jadi begitu bahasa ini kalian kuasai dengan baik, insya Allah proses belajar mengajarnya sampai kalian lulus akan lebih mudah lagi. Jadi sampai sekarang yang bisa dipersiapkan adalah 2 hal ini, in my opinion. Tips dan triknya apa aja? Tadi aku juga udah bahas bahasa dengan sangat banyak, panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian lembar motivasi, ini tuh untuk menceritakan kalian personalitinya seperti apa, keinginan kalian, motivasi kalian. Misalnya kalian secara langsung bilangnya, aku pengen banget nih sekolah di Korea. Di Korea tuh keren banget, bisa nonton konser, tempatnya bagus, bisa memadukan Korea culture-nya, budayanya yang zaman dulu sama teknologi yang sekarang. Kemudian orangnya ganteng-ganteng, dramanya bagus-bagus, makanannya enak-enak. Itu kan kalau komunikasi ya. Kadang orang kalau komunikasi sama tulisan itu
beda gitu kan, cara penggambarannya. Akhirnya, kalian harus mulai persiapkan ini. Kalau kalian mempersiapkan dengan baik, insya Allah kalian akan mendapatkan hal yang baik juga, hasil yang baik juga. Jadi motivasi ini kan istilahnya nggak ada benar dan salah, karena ini bagaimana motivasi kalian untuk sekolah. Jadi sebaiknya betul-betul dimatangkan di dua hal ini, rencana studi dan motivasi. Kenapa rencana studi? Nah, istilahnya kalian kenapa mau S1? Bukan cuma ijazah aja kan. Kalian punya keinginan untuk mendapatkan ilmu yang lebih dalam lagi, biar kalian nanti bisa belajar mendalami satu ilmu. Setelah mendalami satu ilmu, kalian bisa menjadi expert di bidangnya, ahli di bidangnya, dan kalian bisa memberikan manfaat yang banyak dengan kemampuan kalian. Tapi kalian kan nggak bisa gampang cuma bilang 3 kalimat itu. Gimana caranya bisa mendapatkan 3 kalimat itu? Harus lewat proses penulisan rencana studi. Kalau misalnya kemarin, sharing aja pengalaman aku, rencana studi aku, dari S1 dulu, S1-nya kebetulan kesehatan keselamatan kerja. Kalau kalian belum pernah dengar kesehatan keselamatan kerja, orang yang di konstruksi misalnya, dia yang mandorin pekerja-pekerja. Jadi kayak dia yang ngasih tahu ini selamat kayak gini, jadi ini harus seperti ini. Kemudian safety-nya kayak gimana, mitigation-nya kayak gimana. Terus tiap pagi kita harus nge-briefing biar pekerja-pekerja itu selamat untuk bekerja. Sedangkan S2-nya aku tuh bekerja sekarang sangat-sangat berbeda, karena sekarang bukan orang lagi yang aku ajak komunikasi, tapi angka. Karena di sini lebih menitik beratkan pada statistika, karena ekonomi kesehatan. Jadi, komunikasi sama pekerja itu udah jarang. Komunikasinya sama angka, gimana caranya angka ini bisa jadi seperti ini. Which is itu different banget, jadi kayak sangat-sangat bertolak belakang. Akhirnya, gimana caranya di rencana studi ini aku tulis. Jadi dikonekkan, disambungkan dengan waktu aku kerja, aku tuh kerjanya di bidang yang sekarang aku sekolah, ekonomi kesehatan. Jadi dari situ aku punya pengalaman. Dan aku pengen lebih lanjut lagi di bidang ini karena aku pengen bisa bermanfaat dan memberikan ekonomi kesehatan yang lebih baik di Indonesia. Gimana? Ada topik-topik yang aku ingin pelajari. 1, ekonometrics. 2, mata kuliah ini. 3, mata kuliah ini. Dan aku pengen belajar dari profesor, misalnya kalian udah dapat profesor gitu ya, yang kalian incer. Sesuai dengan hasil penelitian profesor ini yang menceritakan tentang ekonomi kesehatan di Korea. Apalagi Korea tuh punya struktur yang kayak Indonesia. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya saya belajar dari profesor tersebut, saya bisa mendapatkan ilmu dan memperkaya diri, akhirnya saya bisa menerapkan di Indonesia. Jadi rencana benar-benar studi kalian selama 4 semester kalau S2, 8 semester kalau S1. Jadi betul-betul plan A, plan B, plan C, plan D. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Terus mau nulis tentang apa tesisnya? Karena misalnya sekarang ekonomi kesehatan udah beda banget sama skripsi aku, jadi aku nggak bisa pakai skripsi aku dong yang S1. Aku mulai lagi dari studi-studi yang pernah lakukan di waktu aku kerja, karena kerjanya di bidang riset. Jadi ada ide di situ, dan aku pengen kembangkan lagi untuk tesisku. Jadi benar-benar tahu kenapa sih kalian mau sekolah, gitu aja sih intinya. Terus kayak, kalian mau sekolah, mau belajar apa? Udah, simpelnya tuh menjawab tentang 2 pertanyaan itu. Dan terakhir adalah surat rekomendasi. Kalau misalnya kalian dapat referee, orang yang memberikan rekomendasi itu, dosen yang kuat, jadi istilahnya kuat itu bukan kemampuan fisiknya ya, tapi kuat itu jaringannya. Jadi beliau menuliskan berbagai jurnal internasional, beliau aktif di kegiatan internasional. Pasti kalau satu Asia, itu dosen-dosen kenal dong. Jadi beliau itu pasti punya jaringan yang lebih banyak dan itu tergolong kuat. Dan kebetulan ada salah satu profesor yang di waktu aku sekolah S1 dulu, beliau sangat support dengan orang-orang yang mau sekolah lagi, dan beliau punya banyak kenalan. Akhirnya beliau bersedia untuk memberikan aku surat rekomendasi, dan ternyata dosenku yang sekarang, profesorku yang sekarang itu teman beliau. Jadi kayak mereka ternyata saling komunikasi. Jadi sebelum meminta surat rekomendasi, sebaiknya dipikirkan lagi mintanya ke siapa, dan kira-kira beliau itu punya background apa sih. Jadi itu juga membantu kalian kira-kira
rekomendasi dari beliau itu cukup kuat atau enggak untuk kalian. Kalau misalnya atasan kerja boleh nggak Kak? Boleh. Karena atasan kerja itu kan bisa menilai kalian langsung ya, selama kerja itu seperti apa, etik kerjanya seperti apa. Tapi memang di KGSP itu ada satu statement yang bilang kalau surat rekomendasi itu sebenarnya dari akademisi. Nah, ini tadi aku juga udah jelaskan kenapa bahasa itu penting. Terus kalau motivasi itu kenapa penting, karena dia harus menceritakan personality kalian, harus mencantumkan personality kalian. Nggak harus sih, tapi kebanyakan awardee itu menuliskan tentang itu. Jadi misalnya, aku tuh tipikal orang yang rajin. Jadi misalnya aku sekarang S2 dengan jurusan yang berbeda dengan S1, karena aku punya personality yang rajin dan pantang menyerah, jadi aku yakin aku bisa gitu. Pengalaman itu maksudnya pengalaman kerja, pengalaman organisasi yang berhubungan. Jadi semuanya itu harus berhubungan ya. Jangan cuma satu paragraf yang terpisah. Itu susahnya. Untuk menulis, biasanya mencari alur dari atas sampai bawah, punya plot, itu yang paling susah. Jadi kalian butuh orang-orang yang bisa memberikan feedback. Begitu selesai menulis, menurut kalian, oh oke nih. Tapi jangan lupa, setelah itu ada proses di mana kalian nanya ke orang-orang yang lain, proofread namanya. Kayaknya ini nggak nyambung deh, karena kalian nggak bisa dong ngejudge diri kalian sendiri. Kemudian yang terakhir, kenapa Korea? Ini yang agak sedikit tricky, karena banyak orang-orang yang nulis, karena Korea itu, aku suka K-pop-nya, dan kalau misalnya aku sekolah di Korea, aku tuh bisa nonton gratis. Nah, itu nggak ada hubungannya sama sekolah di Korea, kan? Jadi kalian kalau misalnya kenapa Korea ini dijawab dengan hal yang lumayan lah nyambung dengan motivasi sekolah gitu, atau sama jurusan atau sama pengalaman. Jadi kalau misalnya kalian di Korea bisa nonton konser gratis, itu sebetulnya benar sih, tapi tentunya saingannya juga sama gitu. Aku pun waktu itu juga beberapa kali datang konser gratis kan, karena waktu sekolah bahasa di Gwangju ada konser BTS yang SBS itu, dan kebetulan dapat tiket gratis. Nah, itu pun juga dapatnya bukan lewat internet, karena lewat internet pun itu susah banget nyarinya. Jadi sama aja mau kalian sekolah di Indonesia atau di Korea, saingannya juga orang-orang di internet gitu kan. Jadi sama susahnya. Cuma bedanya kalau kalian udah di Korea, transportasinya nggak semahal kalau kalian ada di Indonesia. Gitu aja. Terus chance ketemu artis-artisnya juga lebih banyak. Kemudian, selanjutnya. Oh, ini typo deh. Maaf ya, ini harusnya nggak ada i-nya. Rencana studi. Studi itu kalian maunya di kampus mana? Kalau kalian ambil jalur universitas ya. Jadi sebaiknya kalian di state, saya mau ngambil jurusan ini. Kalau aku kan Health Economics and Policy, jadi aku mau ngambil Health Economics and Policy dan lain sebagainya. Rencana studinya itu seperti apa, risetnya seperti apa. Aku masih punya berapa waktu lagi, Agung? Bentar Kak, saya cek lagi. Kurang 5 menit lagi. Oke, ini juga udah mau hampir selesai. Recommendation letter juga tadi sama, harus dari akademisi dan atasan juga boleh. Cukup 2 referensi kalau kalian pakai jalur universitas. Jadi asli dari beliau, langsung ditandatanganin, langsung disegel, dicap, terus dimasukkan ke dokumen yang lain. Kalau jalur embassy itu harus 8 kopi, jadi ada dikali 4. Caranya gini, jadi kalian udah bikin nih, atau beliau udah bikin, terus difotokopi dulu, terus baru ditanda tangan cap basah. Jadi beliau 1 orang tanda tangan 4 kali, 4 dokumen. Kemudian 4 dokumen ini dimasukkan ke amplop yang berbeda. Jadi total kalian punya 8 dokumen. Karena nanti si surat rekomendasi ini 1 untuk kedutaan dan 3 untuk masing-masing kampus. Karena kan kalian daftar 3. Kak, kalau misalnya aku cuma daftar 2, tetap harus 8 kopi. Cara nulis rekomendasi gimana, Kak? Tinggal ikutin jawab pertanyaannya. Nanti kalau misalnya udah selesai, kalian bisa searching di Google. Mereka ada guidelines. Di dalam guidelines itu ada semua form. Dan di dalam surat rekomendasi itu udah ada pertanyaannya, jadi beliau tinggal tanda tangan dan jawab aja. Nah, ini website KGSP-nya, www.studyinkorea.go.kr. Nanti di situ ada section GKS Notice, kalian bisa pilih GKS Notice, atau dari scholarship dulu terus ke GKS Notice, terus nanti di situ ada guidelines dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sampai
di sini dulu. Semoga bisa memberikan kalian gambaran. Silahkan kalau ada pertanyaan, dikembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Anita. Penyampaian jelas banget. Jadi gimana kita studi di Korea. Oke, ini pertanyaan pembuka pertama Kak. Kita sambil nunggu pertanyaan dari yang lain. Boleh. Kenapa Kak Anita memilih Korea? Minum dulu. Oke, pertama kenapa Korea? Alasan yang aku tuliskan di form adalah studi aku tuh tentang ekonomi kebijakan kesehatan. Jadi, ekonomi kesehatan itu biasanya gampangnya bisa disebutkan tentang asuransi kesehatan. Salah satu yang kita bahas. Nah, asuransi kesehatan di Indonesia itu kan kalian tahu BPJS ya? Iya, benar Kak. Yang nasional. Di Korea itu kita juga punya NHIS, National Health Insurance of Korea. Di mana skemanya, prosesnya, semua itu 70% mirip dengan BPJS. Karena sebelumnya memang BPJS pernah diskusi dengan orang-orang di Korea. Jadi memang mereka pernah beberapa kali meeting tentang topik yang sama. Dan juga di BPJS itu mirip dengan asuransi di Jerman. Jadi pilihannya dulu aku tuh sempat pengen daftar pakai Erasmus Mundus ke Jerman dan juga di Korea. Kebetulan pada saat aku daftar di tahun 2018 itu ada informasi dari BPJS kalau mereka si NHIS Korea dan BPJS Indonesia itu mau ada kerjasama. Iya. Jadi itu momentum banget sih, karena setelah baca informasi itu, akhirnya aku punya sesuatu yang bisa aku tawarkan di motivation letter aku. Jadi, kebetulan juga itu rezeki banget. Setelah dapat informasi itu, aku jadi gampang nulisnya, gabung-gabunginnya. Karena sempat waktu itu stuck sih, apalagi ya alasannya kenapa harus Korea. Karena kan kalau misalnya dibandingkan asuransi yang paling bagus harusnya Swedia dong, atau kayak UK, yang dia punya asuransi dari pajak. Jadi, Iya benar. masyarakat itu nggak perlu bayar lagi, karena udah dipotong dari pajak. Sedangkan kalau di Korea itu sama kayak di Indonesia, harus bayar dulu, tapi kebanyakan di sini kan pekerjanya formal ya, jadi potongannya dari gaji. Kalau di Indonesia kan rata-rata informal. Itu sih alasan yang mendalam. Alasan intrinsik lainnya, yang nggak penting itu adalah, dulu tuh aku pernah exchange ke sini, tahun 2015, exchange-nya di kampus Chung'ang. Nah, di situ exchange 1 semester selama 6 bulan, ikut kelasnya, ikut kuliah, dan tahu gimana kehidupan di sini, dan akhirnya suka. Karena benar-benar belajar di Korea itu beda saat sama kayak aku di UI. Benar-benar dosennya tuh ngajar banget, tugasnya beneran ada banget, kayak aku nggak tahu sih, mungkin di UI lainnya beda sama yang aku rasakan, cuman waktu itu aku dosen-dosennya tuh rata-rata pada sibuk gitu loh, jadi kayak waktu untuk diskusi dengan mahasiswa itu jarang banget dan susah banget ditemuin. Akhirnya waktu di Chung'ang itu, waktu aku exchange, ketemu dosen tuh kayak ketemu teman beneran. Profesor, saya mau diskusi tentang topik ini, saya masih belum ngerti. Beliau tawarkan mau diskusi email atau kita ngopi. Akhirnya lebih memilih kita ngopi aja. Akhirnya sambil ngopi kita diskusi. Jadi bener-bener situasinya tuh sangat mendukung gitu. Akhirnya ya udah itu deh. Oke. Wah, mantap sekali, Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan pertama. Boleh. Saya Delvi, asal Situbondo. Adakah lembaga konsultan untuk kuliah di Korea? Lembaga profesional yang menjalani konsultasi, edukasi, dan pendampingan untuk pelajar yang ingin melanjutkan studi ke Korea. Ada banyak ya, karena kan kalau lembaga-lembaga kayak gini mereka pasti berbayar dong. Jadi kayak kalian harus bayar. Waktu itu sempat rame beasiswa IKSP. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar beasiswa IKSP. Dia itu beasiswa baru dan sempat heboh karena kita nggak pernah dengar beasiswa itu sebelumnya. Setelah dicek lagi, karena mereka punya awardee, ternyata IKSP itu adalah lembaga yang tadi ditanyakan oleh Delvi. Jadi lembaga itu untuk membantu kalian dapat sekolah aja. Tapi kalian tetap harus bayar, kayak misalnya jasa mereka, karena ya gimana pun mereka memberikan jasa dong, jadi kalian juga tetap harus membayar jasa mereka. Dan itu belum tentu diterima, jadi kayak mereka cuma ngasih konsultasi kayak guru BK, terus
begitu kalian udah urus dokumennya, mereka akan bantu keputusan semua kembali lagi di kampusnya masing-masing. Ada kok, ada. Jadi kalian bisa cek dulu, Delphi khususnya bisa cek di beasiswa IKSP, kalau nggak salah mereka tuh ada lembaganya. Nah, lembaga itu tuh lembaga yang membantu. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ricardo Sina Konten, asal NTT. Pertanyaannya ini, kalau kita diterima di jalur KGSP, tetapi tidak tahu bahasa Korea, kemudian kita ditanyakan, oke, sebentar. Semoga, Iya, kita pastinya belajar Korea kan terlebih dahulu. Dalam belajar KGSP, dalam belajar Korea ini, biaya ditanggung dari biaya beasiswa atau kita tanggung sendiri? Halo Ricardo Sinakoten. Ya ampun jauh banget NTT, gimana di sana? Semoga aman-aman aja ya dari COVID. Kalau sekolah bahasa sendiri itu semua dibiayai oleh NIID. Jadi kalian nggak perlu nggak perlu bayar uang SPP-nya dari beasiswa. Ribet banget sekali lagi ya. Jadi sekolah bahasa itu per bulannya dibayarin oleh KGSP. Jadi kalian nggak usah bayar. Kemudian di situ ada gurunya. Jadi tiap hari kalian tetap masuk ke kampus, ke kelas, diajarin, ada bukunya, terus ada semacam ujiannya, kayak UTS, kemudian UAS, yang kayak gitu. Jadi dibiayai dari beasiswa jawabannya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan. Bentar, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Vicky. Kalau ranking itu, ranking kelas, apa umum ya, Kak? Itu ranking kelas. Oke. Berarti kalau semisal rankingnya itu rendah di kelas, tapi melewati passing grade atau batas bawahnya, itu bisa atau tidak, Kak? Kalau itu gambling sih ya, karena rata-rata yang aku tahu untuk teman-teman yang S1, biasanya itu 80% dari kelas atau 10 besar ranking. Jadi 80% nilainya di atas rata-rata kelas atau 10 besar ranking. Tapi kalau misalnya kita nggak coba, kita kan nggak tahu. Jadi Kiki bisa coba dulu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dinda Situwondo. Oke. Mau tanya, Kak, kan untuk jalur kedutaan, itu pilihannya ada 3 jurusan, dan harus memilih satu univ kelas B region. Kalau semisal hanya ingin mengajukan satu jurusan pada pilihannya, apakah harus dari univ kelas B atau memang harus diisi semua 3 jurusan tersebut pilihannya, Kak? Terima kasih. Oke, halo Dinda Zanuba. Jadi kalau misalnya mau ambil satu kampus, sebaiknya ambil jalur universitas. Kalau misalnya satu kampus 3 jurusan yang berbeda itu nggak boleh. Jadi pilihannya adalah memang 3 kampus dengan jurusan yang sama. Kalau jalur kedutaan. Terus kalau untuk region, itu nggak masalah. Mau satu jurusan di Seoul, satu jurusan di region, itu nggak masalah. Di kelas B atau kelas A, yang penting jurusannya sama di 3 kampus yang berbeda. Tapi kalau misalnya Dinda cuma punya satu pilihan, sebaiknya jalur universitas aja. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Salsabila Putri Surakarta. Bisakah mendaftarkan KGSP S1 namun sudah keterima di PTN? Gak masalah sih, cuma nanti sayang ke PTN-nya ya, karena kan kalian udah proses kuliah. Kalau keterima KGSP, jadi harus mulai dari awal lagi. Akhirnya kalian akan tertinggal dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya mau memang memutuskan KGSP S1, jadi dokumen yang dipakai adalah dokumen SMA. Jadi rapor SMA, terus rekomendasi dari guru SMA, dan lain sebagainya. Kira-kira itu bisa transfer atau tidak, Kak? Nggak bisa transfer. Oh,
Oke, ini ada pertanyaan dari Ayu Banten. Oke, saya mau bertanya Kak, untuk wawancara kita memakai bahasa apa ya Kak? Jika kita kurang fasih, apa bisa menggunakan bahasa Korea? Fasih bahasa Inggris maksudnya ini Kak. Oh, kalau misalnya kurang fasih bahasa Inggris, lebih baik bagaimana ya baiknya gitu ya? Iya, Sebaiknya dipelajari lagi sih bahasa Inggrisnya, karena wawancaranya pakai bahasa Inggris, nggak ada pilihan lain. Jadi kalau misalnya kurang fasih di bahasa Inggris, tapi lebih fasih di bahasa Korea, boleh pakai bahasa Korea. Tapi kalau dua-duanya belum fasih, sebaiknya dimatangkan lagi bahasa Inggrisnya, karena nggak ada pilihan lain. Semangat ya, Ayu dari Banten. ini ada pertanyaan lagi dari Fadil Situbondo. Untuk timeline KGSP sendiri, apakah sama seperti LPDP, yang waktunya hingga tahun depan baru berangkat, atau ketika sudah diterima, kita langsung berangkat? Jadi pembukaan beasiswa KGSP itu di awal tahun. Kemudian seleksi sampai Maret, prosesnya selama 6 bulan. Jadi kayak pengumuman terakhir final adalah Agustus di tahun yang sama, kalian akan diberangkatkan. Kalau punya topik level 5, kalian bisa langsung mulai fall semester tahun tersebut di kampusnya. Kalau masih belum ada, berarti 1 tahun kuliah bahasa dulu, kelas bahasa dulu. Di tahun selanjutnya kalian akan masuk ke kampusnya. Tapi kalian akan diberangkatkan di tahun yang sama. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Nadia, Surabaya. Apakah bisa apply beasiswa KGSP untuk magister, namun jurusan yang dituju nanti tidak selinear dengan jurusan kuliah sebelumnya? Kira-kira peluang atau prospeknya seperti apa ya, Kak? Halo Nadia dari Surabaya, sebenarnya bisa aja mau nggak linear. Karena waktu itu juga ada teman yang kurang linear, tapi dengan catatan ada alasan yang kuat kenapa kalian memutuskan untuk tidak linear. Bukan sesimpel karena bosen di jurusan aku nggak seru. Kayak gitu tuh digno banget, jadi nggak boleh. Misalnya kalian S1-nya adalah ekonomi. Jangan deh kalau ekonomi. Misalnya S1-nya hukum. Misalnya S1-nya hukum, S2-nya kalian mau ambil ekonomi. Kenapa? Pasti ada alasannya dong. Padahal itu dua jurusan yang bagus. Kenapa harus memutuskan untuk S2 hukum, S2 ekonomi? Kalian bisa sampaikan kalau kalian kerjanya sekarang di bidang ekonomi dan kalian sangat ingin menjadi lebih baik di bidang tersebut dan kalian tahu dan paham tentang ekonomi dan ingin punya tujuan lebih lanjut berkarir di bidang ekonomi, akhirnya kalian memutuskan untuk sekolah ekonomi. Itu nggak apa-apa. Dan prospeknya banyak kok yang lulus dengan jurusan tersebut, maksudnya lintas jurusan. Aku pun hitungannya juga lintas jurusan. Belajarnya soalnya sama-sama beda banget gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Bella Karawang. Oke. Saya mau tanya, kapan biasanya pendaftaran biasanya ini dibuka? Dan biasanya berapa kuota yang diterima? Kalau beasiswa ini dibuka, untuk S1 udah dibuka ya, kemarin, September awal, itu udah mulai dibuka, biasanya ditutup sampai Oktober. Kalau yang mendaftar S1 bisa dibuka informasinya di yang tadi website yang tadi aku cantumkan. Kemudian untuk S2 biasanya di awal tahun. Kalau misalnya kalian jalur universitas, bisa cek di websitenya masing-masing. Kalau kalian jalur kedutaan, bisa cek di website kedutaan Korea di Indonesia. Kemudian kuotanya tahun ini itu beasiswa Korea jalur kedutaan sekitar 20 orang. Kalau yang jalur universitas itu kurang lebih 20 juga. Itu 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. FYI. Jadi tahun 2019 kuotanya cuma puluhan, kayak 10, 12 jalur universitas. Jalur kedutaannya lebih banyak sih, biasanya 16. Kemudian tahun ini 2 kali lipat, hampir semua negara punya kuota yang 2 kali lipat. Nanti informasinya bisa ada di guidelines ya, jadi bisa dibuka guidelines. Ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Bella Karawang. Oh, Udah. sudah Kak, maaf Pak. Ini ada dari Jasmine
Bekasi. Saya mau tanya, apakah KGSP berlaku untuk yang ingin mengulang S1? Untuk visa apakah harus diurus, apa juga diurus dengan pemerintah? Berlaku untuk yang ingin mengulang S1, ya nggak masalah. Yang penting kan usia tadi batasannya. Kalau misalnya S1 kalian usianya masih kurang dari 25 dan kalian mau S1 lagi, nggak masalah. Karena S1 kan 4 tahun. Apalagi kalian nanti di sini kalau belum tahu bahasa Korea, ada kelas bahasa lagi 1 tahun, jadi totalnya 5 tahun. Kalau misalnya nggak sayang, nggak masalah, kalian bisa daftar lagi S1. Tapi akan lebih baik kalau kalian S2 gitu kan. Visanya nanti kalian urus sendiri, tapi free ya, karena dokumennya dan semua persyaratannya itu dikirimkan by email sama mereka. Jadi kalian nggak usah cari-cari perizinan dan lain sebagainya. Begitu kalian dinyatakan lulus, terus dokumennya akan dikirim ke email kalian, cukup sertakan dokumen tersebut dan paspor, dibawa ke, sekarang ada di Lotte Avenue di Jakarta, daerah Kuningan, tempat ngurus visanya. Jadi tinggal dibawa ke sana. Udah, biasanya kan 500.000 ya untuk biaya visa. Karena kita mahasiswa dapat beasiswa dari KGSP, jadi kita free. Oke. Ini ada pertanyaan dari Vicky Solo. Kak Anita sebelumnya kan pernah SD. Nah, itu program dari kampus atau dari kampus Korea langsung? Dulu programnya jadi UI itu ada kerjasama dengan Chung-Ang. Kebetulan di International Office itu ada pengumuman kalau ada program exchange ke Chung-Ang. Waktu itu aku masih nggak tahu kalau kita tuh bisa apply beasiswa. Jadi cuma tinggal baca, ternyata persyaratannya cukup mudah. Akhirnya aku memutuskan untuk daftar. Itu program kampus, karena kan ada kerjasama antar kampus. Begitu dinyatakan lolos untuk exchange, akhirnya aku mengajukan beasiswa, GKS juga. Jadi pemberi beasiswanya sama. Terus dapat beasiswanya juga, akhirnya alhamdulillah bisa exchange dengan beasiswa. Itu tiap kampus punya bilateral kampus yang beda ya. Jadi kayak misalnya UGM tuh bisa exchange ke SNU kalau nggak salah. Jadi dicek aja ke website OIA kalau misalnya mau cari-cari kesempatan exchange. Ada pertanyaan lagi. Novia dari Bogor, Kak. Peluang lebih besar lewat jalur kedutaan atau universitas? Kalau aku sih mikirnya, pertanyaan dari siapa ini tadi, Novia ya? Kalau Novia. Jadi menurut aku pribadi, kesempatannya akan lebih banyak di jalur kedutaan. Karena kan kalian punya 3 kesempatan ya, dibandingkan jalur universitas. Tapi, jalur universitas itu dia punya kuota tersendiri untuk mahasiswa internasional. Jadi bukan berarti kalian daftar jalur universitas, kuota untuk negara Indonesia, mahasiswa Indonesia yang sekolah di Korea itu berkurang, enggak. Karena mereka punya kuota sendiri. Dan kita nggak pernah tahu kuotanya karena dia nggak pernah kasih informasi sama sekali. Jadi kalau misalnya sampai sekarang aku bilang, kalau aku disuruh nanya kira-kira kesempatannya lebih mudah diterima di mana, susah ya, karena nggak tahu juga, karena bukan aku yang ngasih keputusan nerima atau enggak. Cuma kalau dari probability-nya lebih banyak untuk jalur kedutaan. Soalnya ada kasus gini, Agung. Dia daftar 3 kampus. Dia diterima di 3 kampus itu. Gitu. Jadi, kalau misalnya jalur kedutaan, itu nggak berarti kalian kayak SBMPTN milih salah satu ya. Kalau misalnya kalian daftar 3, ternyata kalian kualifikasinya bagus, kalian bisa diterima di 3-tiganya, jadi tinggal pilih. Gitu. Berarti itu nanti kita bakal diwawancara oleh 3 universitas atau cukup dari kedutaan? Ada 2 wawancaranya. Pertama dari kedutaan, untuk kasih rekomendasi ke pemberi beasiswa. Setelah itu ada proses wawancara kampus. Nah, yang ini sistemnya beda-beda. Ada yang via Skype, kayak kita sekarang di Zoom atau Skype. Ya, kemudian ada juga yang cuman kayak telepon konfirmasi, karena ada juga teman yang awardee cerita cuma di telepon aja konfirmasi. Kemudian ada yang nggak pakai wawancara sama sekali. Ada juga yang wawancaranya kayak tes gitu.
kamu tahu nggak rumus tentang ini, kamu tahu nggak cara mencari ini, kayak gitu juga ada. Berarti untuk khusus yang jalur kedutaan, kita bakal melakukan wawancara dari 3 universitas sih. Iya, pastinya nggak tahu ya 3 atau salah satu, tapi pasti akan diwawancara. Ini ada pertanyaan baru dari Holis lagi, Kak. Holis Fadila. Mahasiswa ingin melanjutkan ke S2, tetapi dia masih semester 8 dan akan lulus bulan Agustus. Apakah dapat mendaftar tanpa SKL? Tanpa ijazah bisa, tapi harus pakai SKL. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dinda lagi, Kak. Dinda tadi mana sih? Jadi Situbondo ya? Dinda tadi? Iya, Dinda Situbondo. Oke. Semisal nih, Kak, udah kelas bahasa 1 tahun, namun masih buruk, tapi nggak mencapai level dari batas yang ditentukan. Apakah beasiswanya dibatalkan, ataukah kita tetap lanjut kursus bahasa Korea dengan biaya sendiri? Pertama, akan dikasih tambahan lagi waktu untuk belajar bahasa Korea oleh pemberi beasiswa. Jadi NIID ngasih izin untuk tinggal stay ekstra 6 bulan atau 1 semester. Jadi selama 1 semester itu dikasih kesempatan belajar dengan proses yang sama dan tetap dapat beasiswa. Bedanya untuk kelas bahasa kita harus bayar 50%. Jadi KGSP akan memberikan beasiswa bahasa itu cuma 50% aja. Jadi 50% sisanya kita yang tanggung. Itu khusus selama 1 tahun atau tambahan, Kak? Tambahannya aja yang 6 bulan terakhir. Oke. Jadi kayak misalnya kita nih udah 1 tahun nih, ada beberapa tes kan, jadi di semua tes yang kita jalanin, kita ternyata nggak sampai tuh level 3. Akhirnya sama NIID kita dikasih izin, kamu boleh sekolah bahasa lagi di sini, tapi 50% dari tuition-nya kamu bayar sendiri. Tapi beasiswa tetap jalan, beasiswa buat allowance fee per bulan. Kayak 1 juta per bulan itu tetap dapat kita. Jadi kita tinggal kayak nabung aja, terus 50% dari biaya sekolahnya kita bayar sendiri. Tapi sepengetahuan aku dan pengalaman aku, bahasa Korea itu selama 1 bulan topik level 3 itu udah gampang banget sih didapat. Karena level 3 itu kan standar ya. Selama 1 tahun kalau kalian belajar ya, maksudnya kayak di kelas itu nggak yang diem terus misalnya main HP. Jadi kayak kelas biasa fokus, kerja PR. Kalau misalnya ada ujian belajar, setelah tes topik itu beberapa kali ikut, level 3 bisa kok. Biasanya rata-rata 4, setelah 1 tahun itu dapatnya 4, 5. Kalau pinter banget 6. Terus ini kan ada lagi ya, ekspektasi versus realita di Korea. Iya. Kan setelah sekolah bahasa 1 tahun itu, kita mikirnya, oh iyalah ya, bisalah ya kita ngomong bahasa Korea, bisalah ya kelas, santai gitu kan. Iya benar. Begitu masuk semester pertama, kelas, mereka ngomong apa, ini profesornya ngomong apa, nggak paham. Karena yang kita pelajari itu bahasa sehari-hari, kayak misalnya di kantor, bukan sih, kalau di kantor kan lebih susah ya. Kayak misalnya komunikasi sama online, belanja online, beli makanan, ngurus kantor pos, terus kehidupan sehari-hari aja gitu, bukan yang kayak bener-bener bahasa kuliah. Karena kan apalagi kuliah aku ekonomi kebijakan kesehatan ya. Jadi tuh banyak istilah-istilah yang pakai bahasa Indonesia aja aku nggak paham gitu loh ya, apalagi pakai bahasa Korea gitu. Jadi emang udah nggak ekspektasi sih sebenarnya, jadi udah tahu kayak aduh bakalan susah. Mungkin karena nggak terlalu ekspektasi, jadi sekarang menjalaninya nggak terlalu berat. Iya berat sih sebenarnya, nggak bilang nggak terlalu berat, direvisi. Berat sih, tapi ya udahlah, bisa dikerjakan. Ini ada pertanyaan dari Fadil lagi, Kak. Untuk SKL sendiri, apakah bisa nyusul ketika nanti lulus? Jadi sekarang daftar dahulu, terus ketika nanti sudah lulus, SKL-nya menyusul. Kayaknya ini bisa diomongin sama pihak ininya ya, kemahasiswaannya. Kira-kira bisa dapat surat keterangan lulus sebelum dapat ijazah nggak? Karena kan kalau ijazah itu biasanya lama kan prosesnya. Yeah.
Nah, kalau misalnya dapat surat keterangan lulus, itu pun kalau misalnya cuma dari fakultas aja bisa disampaikan, bisa dikirimkan. Terus nanti konfirmasi email ke NIID kalau misalnya takut, bilang SKL dari kampus belum bisa keluar, dapatnya SKL dari dekan. Kemudian untuk ijazah baru akan dapat setelah tahap 2 misalnya. Apakah itu bisa disampaikan atau enggak? Maksudnya apakah bisa dikirimkan atau enggak, semacam itulah. Karena banyak yang daftar pakai SKL dan mereka dapat aja SKL-nya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya lagi, bisa chat di. Oke, ini ada pertanyaan dari saya. Oke. Saya pernah cari terkait info KGSP sendiri. Biasanya KGSP ada list universitas yang dibuka oleh KGSP. Ada kok. Apakah list universitas itu bisa berubah setiap tahun atau setiap tahunnya selalu sama? List universitas selalu sama. Jadi ada 2 list. List pertama itu region A, list yang kedua region B. Sampai sekarang kita pun nggak tahu kenapa dia masuk ke region A, kenapa dia masuk ke region B. Karena kita awalnya mikir, oh itu mungkin region A yang di dalam Seoul, region B yang di luar Seoul. Ternyata enggak. Ada juga kayak list kampus Seoul yang ada di region B. Terus kita mikir lagi, oh mungkin itu akreditasinya. Ternyata enggak. Ada kampus yang bagus tapi maksudnya ke region B. Oh mungkin itu kampus kota sama daerah. Oh ternyata enggak juga, karena ada kampus kota yang masuk ke region. Jadi kayak sampai sekarang kita nggak tahu. Jadi daripada kita berspekulasi yang aneh-aneh dan nggak ada jawabannya, ikutin aja list yang dikasih KGSP, tapi itu tiap tahun nggak berubah. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Semuanya pada suka Korea-Koreaan ya? Suka nonton drama ya? Sepertinya Atau sih iya, Kak. K-pop gitu ya? Dinda mungkin ya yang suka Korea. Soalnya dari tadi paling antusias, Kak. Oh gitu. Kalau gitu, Dinda di-on-in aja. Coba Dinda mungkin ada yang ditanyain lagi. Saya ada pertanyaan lagi, Kak. Boleh. Boleh. Saya sebelumnya sempat cari terkait info Korean Maritime University. Di website koreanstudy.go, di situ tercantum, Kak, untuk beasiswa. Namun, ketika saya lihat di list KGSP sendiri, tidak tercantum, Kak. Itu artinya tidak dibuka atau ada beasiswa sendiri dari Korean Student Go. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin NIID. NIID itu nama yang memberikan beasiswa ya. Lembaga yang memberikan beasiswa. Dia itu ada hubungannya dengan Kementerian Pendidikannya Korea. Nah, ada kemungkinan pertama di mana itu bisa didaftarkan tapi dia emang nggak dimasukin list karena itu sekolah profesi gitu, kayak maritim aja gitu kan. Sedangkan sisanya kan kayak sekolah normal ya, kampus-kampus yang dia punya banyak universitas. Bisa jadi itu diperbolehkan tapi nggak dicantumkan. Jadi caranya tahu, kita bisa email ke NIID-nya, nanya apakah kampus ini boleh didaftarkan untuk studi saya. Pilihan yang kedua, bisa jadi NIID itu memberikan beasiswa lain di kampus tersebut dengan jumlah dana yang sama atau kurang lebih sama gitu. Karena meskipun kita sekarang nge-lab gitu ya, pergi ke lab, biasanya kan kalau ke lab tuh dapat beasiswa profesor ya, dapat gaji lah istilahnya. Karena kan kita juga tiap hari ke lab kerja gitu. Nah, kalau penerima KGSP itu kita nggak pernah dapat gaji. Karena uang gaji itu dapatnya dari pemerintah, uang pemerintah itu dari Kementerian Pendidikan. Karena nama kita udah tercantum mendapatkan beasiswa itu, jadi kita nggak bisa dapat double beasiswa. Pilihannya, kalau aku sih sekarang kan aku kerja ya, part-time, aku tuh di KBS. Nah, sambil part-time, sambil dapat beasiswa, ternyata alhamdulillah sangat
membantu bisa saving banyak sih. Sebetulnya 1 juta sampai 1.100.000 itu cukup banget untuk kehidupan sehari-hari di Korea ya. Kalau kalian nggak hedon kayak yang kalian tonton di drama Korea, misalnya kayak tiap hari ngafe, ngopi, terus tiap hari belanja baju, terus tiap hari tiap weekend kalian pergi jajan kemana, yang kayak gitu. Asal kalian bisa ngitung-ngitungnya, emang rata-rata anak KGSP cukup kok. Oh, ini ada pertanyaan dari Jasmine. Untuk biaya kesehatan, apa juga termasuk dalam KGSP? Mungkin biaya kesehatan, seperti cek kesehatan mungkin, Kak. Ini kayaknya pas satu tes ya, Iya, sepertinya, Kak. Jasmine Aulia Putri. Kalau tes, karena itu masih sebelum kalian diterima menjadi penerima beasiswa, itu ditanggung sendiri. Dulu aku tuh tesnya kebetulan di Rumah Sakit Jember. Apa ya namanya Rumah Sakit Jember itu? Rumah sakit. Ya, Rumah Sakit itulah. Iya. Rumah Sakit Pemerintah. Ya, Rumah Sakit Pemerintah yang di Jember itu. Dulu aku tesnya di situ. Karena kan Rumah Sakit Pemerintah tipe B, paling minimal untuk tesnya. Totalnya 1.500.000 dan itu biaya sendiri, nggak diganti sama KGSP. Kenapa? Karena aku masih belum tentu keterima. Statusnya pada saat itu aku masih calon. Jadi semua biaya yang digunakan pada saat seleksi itu kita yang tanggung. Oke, ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Ayuliani. Untuk perubahan dokumen ke bahasa Inggris, itu di mana ya, Kak? Itu biasanya notaris itu dia punya lembaga. Gini, notaris itu rata-rata dia bisa translate sama langsung legalisasi sekalian. Biasanya itu dia di situ. Terus kalau misalnya susah carinya, kalian tinggal cari aja translator yang sworn translator gitu loh, yang tersumpah. Di Google itu biasanya ada banyak, di daerah-daerah juga ada banyak, harganya juga bervariasi biasanya di situ translate-nya. Kebetulan di Bogor, tadi ada kan ya yang Bogor? Ya, ada, Kak. Kebetulan di Bogor itu, setahu aku, ada yang translator sama notaris, dia kebetulan murah banget, apalagi beliau tahu kalau misalnya anak sekolah yang mau lanjut sekolah S2, S3 luar negeri kan butuh banyak uang. Waktu itu ada awardee yang dia translate di situ dan notaris 20 lembar dia cuma dikasih harga 150.000. Harusnya per lembar itu 50.000 sampai 100.000. Oh, lumayan. Gitu. Referensi itu yang terpilih Bogor. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Salsabia Bila Putri. Kekurangan dan kelebihan belajar di kampus Korea dibandingkan di Indonesia. Aku bisa membandingkannya nggak representatif ya, cuman aku bandingkannya karena aku dulu lulusan UI, jadi aku cuma bandingkan UI sama SNU yang sekarang. Kalau dulu di UI pertama, untuk bersekolah itu kondusif, sama ya sebetulnya, sama-sama kondusif di UI sama di SNU. Cuma kalau di sini itu kebetulan karena aku S2-nya sangat spesifik dan lingkungannya juga spesifik, orang-orangnya itu punya keinginan yang sama, topik yang sama. Jadi aku merasa di sini aku lebih banyak belajar gitu dibandingkan waktu S1. S1 kan S1 ya, namanya juga S1 tuh banyak banget yang harus dieksplor. Organisasi iya tetap jalan, terus kalau misalnya mau ikut lomba juga tetap jalan, terus teman-teman juga punya topik yang beda. Meskipun ada akses kayak ke perpustakaan, terus ada senior, terus ada dosen, cuman agak susah memaksimalkan. Jadi pada saat S1 aku merasa kurang banyak belajar dan mengasah sih. Apa emang karena aku males atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya iya sih, aku males dulu. Nah, itu pertama yang beda. Karena sekarang setelah dipikir-pikir, belajar itu penting, jadi sekarang lebih banyak belajarnya dan fasilitasnya lebih lengkap di sini itu. Akses ke jurnal internasional juga cukup banyak. UI juga dulu punya banyak akses internasional free, jurnal internasional. Cuma yang sekarang tuh bener-bener banyak dan buku-buku internasional tuh unlimited gitu loh. Jadi mereka punya kayak 3 kopi, 4 kopi. Jadi kita bisa gratis pinjemnya.
Terus kemudian di sini tuh gampang banget ketemu profesor. Bedanya sama waktu di UI dulu ya. Kalau di UI dulu konfirmasi dulu ke yang di bagian depan itu administrasi gitu, administrasi departemen. Nah, biasanya nanya-nanya dulu sama mbaknya, beliau ada apa enggak, terus beliau ke kampusnya kapan, kira-kira ada janji enggak. Kalau enggak, barulah kita bisa bikin janji di situ. Sedangkan kalau sama profesor, beliau tuh selalu punya waktu 2-3 jam sebelum kelas. Jadi itu sesi untuk wawancara. Jadi kalau kalian nggak ngerti kelas, terus kalau misalnya masih ada bingung, mau diskusi, kalian bisa pakai waktu itu. Gitu. Bisa langsung datang kayak, Profesor saya mau ketemu. Terus beliau bilang, oh ya silahkan ke ruangan saya, langsung aja ke sana. Gitu. Dan beliau standby sih. Hampir setiap hari beliau ada di ruangannya. Terus terakhir, apa ya? Kayaknya sisanya sama deh. Oh, enggak. Kekurangannya kalau di Korea semua pakai bahasa Korea dan semuanya individualis, jadi kayak kerja kelompok itu bener-bener datang kerja kelompok pulang, jadi nggak ada yang ini dulu yuk kongko terus kayak ngobrol-ngobrol, itu tuh nggak banyak. Jadi beneran untuk kerja kelompok ya kerja kelompok, kalau urusan kamu ya urusan kamu, urusan aku ya urusan aku. Jadi nggak ada yang gotong royong gitu, nggak ada di sini. Ada enaknya sih, jadi kita nggak usah overthinking apa yang orang-orang pikirin, yang gitu-gitu kan. Biasanya kan orang-orang suka, ya kadang-kadang kayak netizen gitu, komentarin kerjaan kalian dan lain sebagainya. Kalau di sini nggak peduli mereka. Tapi karena mereka nggak peduli, jadi kita mau nanya tuh kayak bingung. Mereka nanti kalau ditanyain bisa nggak ya, bisa ngejelasin nggak ya, susah, sibuk nggak ya, yang kayak gitu. Kekurangannya itu sih. Berasa banget sendiriannya, kayak nggak punya teman sama sekali yang kayak kalau di Indonesia kan kita suka gimana ya, diskusi bareng gitu ya sama temen makan, terus habis itu diskusi PR, habis itu belajar bareng, itu kan natural banget ya kita. Kalau di sini tuh susah banget sama orang kayak gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Dinda lagi. Dengan adanya COVID ini, apakah ada perubahan dari sistem apply beasiswanya atau tetap, Kak? Terutama yang kedutaan kan ada wawancara. Apakah jadi daring atau bagaimana? Lalu, oke. Jadi Dinda, kebetulan yang tahun 2020 aku sempat ngobrol-ngobrol sama anak yang lulusan sekarang, nggak ada wawancara kedutaan katanya. Dan untuk pengiriman dokumennya pun kayak notaris, apostil, dan lain-lain itu rata-rata online. Jadi betul-betul nggak banyak kontak gitu. Jadi mereka cuma ada wawancara kampus. Dan kebanyakan kampusnya pun nggak banyak minta wawancara yang aneh-aneh. Jadi kayak cuma 10 menit, Zoom gitu aja, terus udah selesai yang kayak gitu aja. Tapi wawancara kedutaan nggak ada kok. Oke. Tadi satu pertanyaan terakhir dari Dinda. Sebelum menutup sesi diskusi kali ini. Saya ingin tanya ke Kak Anita. Bukan lebih tanya sih. Mungkin lebih ke sebutin 3 kata tentang studi di Korea. Studi di Korea 3 kata. Seru, susah, terus tapi ini 2 kata, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang terakhir, layak dicoba. Oke. Terima kasih untuk Kak Anita. Kita udah dapat materi sejelas-jelasnya tentang KGSP. Buat teman-teman yang pengen kuliah di Korea, mau kuliah S1 maupun kuliah S2, walaupun mau ngelanjut ke S3, kita udah dapat informasi. Mungkin untuk PPT-nya nanti bisa dikirim, Kak, atau... Share di sini aja kali ya? Oke, mungkin nanti panitia akan yang bantu nge-share, Kak. Oh gitu-gitu, oke. Soalnya kemarin kan sempat ngobrol sama, apa sih namanya, yang komunikasi sama aku langsung. Udah aku share juga PDF-nya. Oke, Kak. Terus mau titip, kalau misalnya ada yang masih bingung, karena kan penjelasan aku kebetulan suka bertele-tele dan gak jelas. Emang manusia banyak kekurangan ya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, atau masih ada yang kepo, bisa lihat di YouTube aku ada banyak banget yang bener-bener
bahas tentang prosedur KGSP, dan juga ada bahas tentang personal statement lah, study plan lah, tentang recommendation letter lah. Semoga itu semua bisa membantu kalian. Jangan membatasi kalian karena mungkin kalian merasa bukan dari kota besar atau kalian merasa kurang di kampus, nggak seaktif teman-teman lainnya. Jangan merasa rendah diri karena semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, Kak. Kalau boleh tahu, nama YouTube-nya apa, Kak? Nama aku lengkap Anita Damayanti Putri. Kalau kalian nggak ketemu, bisa lihat di Instagram aku, Anita DMYNTI, di situ ada linknya. Oke. Buat teman-teman, jangan lupa mengisi absensi agar mendapatkan sertifikat. Oke. Terima kasih kepada Kak Anita. Saya kembalikan kepada Rozin. Agung, kita nggak ada foto bareng nih sama... Ada, Kak. Oh, ada. Okay. Bentar lagi. Oke. Halo, Saudara Rozin. Halo, Rozin. 여보세요? Rozin Shi, 여보세요? Oke. Sepertinya ini Rozin mengalami gangguan, Kak. Iya, Jadi, saya ambil alih untuk sesi foto bersamanya. Oke, buat teman-teman, silakan dihidupkan kameranya. Kita foto bersama. Oke. Oke. Ih, Salsabila mukanya hilang-hilangan. Oke. Oke, teman-teman, kita tunggu. Dekardus, Dinda Novi Ayudian, Nadia Kenyo, Maulana Holis, Sabda Alam. Untuk slide pertama, mari kita berpose, oke, di depan kamera kepada operator, oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Scholarship yang lain. Jadi tunggu untuk JS Talk yang ke-7. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di JS Talk yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk kasih absensi. Jangan lupa absensi, guys.